Selamat datang Ibu. Jadi perkenalkan, saya Tiara, saya ahli gizi yang bakal berdiskusi dengan Ibu hari ini. Gitu. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan ada yang bisa saya bantu? Saya Ibu Miasri, mau tanyain dulu dok, hipertensi saya itu kan tinggi terus. Itu gimana caranya? Kok nggak bisa turun-turun? Oke. Ibu Miasri berarti saya namanya ya? Oke. Jadi sebelumnya kalau gitu saya mau nanya ini Bu. Kemarin terakhir cek tensi berapa? 175/100. Itu sudah berapa hari yang lalu? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Ya. Oke. Terus untuk saat ini Ibu Miasri usianya berapa tahun Ibu? 53. 53. Untuk kesibukannya saat ini jadi ibu rumah tangga. Sebagai rumah tangga, bersih-bersih, nyapu, gitu. Oke. Terus ini Bu, buat antropometrinya itu berat badan sama tinggi badan. Berat badannya 68, tinggi 155. Oke. Sama tadi tensinya segitu ya Bu ya. Berarti setiap hari itu bersih-bersih rumah gitu. Oke. Berarti ada ngurus anak mungkin Bu? Enggak ada, jarang tapi. Oh ya. Oke baik. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini ya Ibu ya, itu yang pertama itu buat tensinya itu memang sudah tinggi Bu, masuknya kalau di tingkatannya itu dia masuknya udah hipertensi 2, jadi dia sudah cukup tinggi. Kan normalnya itu 120/80 gitu kan. Ibu Miasri tadi kan 175/100 itu ya lumayan sudah jauh gitu selisihnya. Terus kalau buat berat badan sama tinggi badannya itu setelah saya hitung itu masuknya di IMT-nya itu masuknya di 28,3. Itu untuk kategorinya itu masuknya overweight Ibu. Jadi ada kelebihan berat badan dari yang seharusnya seperti itu. Nah, sebenarnya keduanya itu berhubungan Ibu, karena kalau misalnya kita kelebihan berat badan itu bakalan memperberat kerja jantungnya, otomatis jantungnya itu kan pompa darah itu. Nah, karena istilahnya tuh banyak lemak gitu di dalam tubuh, jadinya dia kerjanya lebih cepat, makanya itu yang bisa menyebabkan tensinya bisa tinggi kayak gitu. Cuman kalau Bapak Ibu nanti kan karena Ibu sudah datang ke sini nggih, nanti kita diskusikan. Nanti saya juga ada beberapa saran untuk Ibu juga, nanti tinggal Ibu bisa pilih yang senyamannya Ibu kayak gitu. Oke. Lalu izin bertanya Bu, kalau misalnya pas naik tensinya itu biasanya dirasain apa? Pusing atau mungkin gimana? Pusing ya. Ya, sering nggak ya Bu? Ya, pusingnya nggak terlalu sih. Cuma hari ini saya sakit pusing. Iya. Yang ini saya pusing ini. Itu gimana ya caranya menurunkan biar cepat itu solusinya? Makannya gimana, yang dipatangi apa gitu. Kalau misalnya dilihat dari tensinya tuh sebenarnya biasanya teman-teman itu makainya itu sama ada namanya diet DASH, itu diet buat pasien hipertensi gitu. Biasanya teman-teman pakai itu. Terus karena melihat dari aktivitas fisiknya itu kan bersih-bersih rumah, itu kan masuknya ke aktivitas ringan gitu ya Bu ya.
jadinya nggak terlalu butuh banyak energi gitu. Nah kalau misalnya untuk diet DASH itu saya izin jelaskan dulu ya Bu ya. Jadi untuk diet DASH ini itu diet khusus hipertensi. Ada beberapa poin yang bisa dicatat yaitu ya yang pertama itu membatasi natrium, jadi garamnya dikurangi gitu. Mungkin kalau misalnya idealnya itu sekitar 3/4 sampai 1 sendok teh gitu sehari. Terus yang kedua itu memperbanyak kalium, contohnya kayak makan pisang itu dibanyakin, terus makan bayam, kacang-kacangan gitu. Terus yang ketiga itu ada memperbanyak konsumsi magnesium dan kalsium, misalnya dari susu rendah lemak pakai yang low fat gitu, terus biji-bijian sama sayuran hijau kayak contohnya bayam itu yang buat hipertensi. Terus lalu yang keempat itu membatasi juga lemak jenuh, jadi biar kolesterolnya nggak ikut naik. Oh ya sebenarnya Ibu ada kolesterol? Oh enggak ada kolesterol ya. Kalau lemak jenuh itu contohnya yang paling sering dipakai itu minyak goreng Ibu. Jadi untuk minyak gorengnya itu bisa dikurangin kayak gitu, gorengan. Terus juga santan tuh kan banyak lemaknya gitu. Terus jeroan, terus kuning telur. Jadi kalau misalnya telur itu yang lemaknya banyak itu yang di kuningnya, kalau yang putihnya itu masih oke gitu Ibu. Sama makan serat dari sayur buah gitu itu diperbanyak juga, sama kacang-kacangan, tempe, tahu, proteinnya gitu, ayam. Ibu biasanya kalau masak suka pakai garam? Suka. Iya. Gak terasa gak enak katanya. Enggak, iya. Mungkin ini Bu bisa pelan-pelan dicoba dikurangi garamnya. Dikit-dikit ya. Terus mungkin diganti, misal kurang gurih gitu, coba diganti pakai bawang putih gitu, atau misalnya pakai serai atau pakai daun salam gitu juga bisa. Terus selain garam meja itu mungkin juga bisa dikurangin ini Ibu, kayak kecap asin, terus saus tiram gitu. Itu karena juga di dalamnya tuh garamnya tuh banyak gitu. Jadi kalau itu sudah nggak pakai sekarang. Oh iya, alhamdulillah. Berarti dulu masih pakai, sekarang sudah sama sekali enggak. Oh iya, berarti tambah gampang Ibu. Berarti kan cuma tinggal ngurangin garamnya itu. Iya. Cuma garamnya itu aja yang susah. Nggih. Nah itu tadi berarti masuknya di makanan yang dihindari atau dikurangin gitu Ibu istilahnya. Belum bisa, nggak sampai dijadikan pantangan, boleh tetap dimakan tapi dikurangin gitu. Tuh yang golongannya tadi itu kecap asin, saus tiram, terus habis itu ikan asin kalau suka. Ikan asin sudah nggak berani ya. Iya. Sebenarnya bisa, kalau yang gitu-gitu bisa mengurangi, cuma rasa asinnya itu kalau masak, kalau antep gitu enggak. Iya Ibu. Jadi coba diganti bawang putih gitu tadi gitu. Terus sama kalau goreng minyaknya jangan banyak-banyak, atau mungkin kalau Ibu sukanya dipanggang gitu atau ditumis itu masih oke, daripada yang digorengnya sampai tenggelam itu loh Bu bahannya gitu. Itu boleh dikurangin gitu, sama santan gitu tadi. Kalau yang dianjurkan tadi ya maksudnya yang pisang, terus bayam, terus yang susu rendah lemak tadi low fat itu biasanya, terus sama tempe, tahu, terus kalau nasi, kalau mau lebih sehat biasanya teman-teman pakainya nasi merah daripada nasi putih. Tapi karena nasi merah itu dia istilahnya gulanya itu lebih
lebih dikit. Aku sering itu, dok, apa itu nasi jagung sama nasi tiwul. Oh Ya, iya. sering yang sering masak itu. Oke. Ya itu masih oke itu Bu. Nasi jagung itu yang sering masak. Iya. Gitu. Terus kalau untuk aktivitas fisik itu mungkin saya izin menyarankan untuk misalnya kalau pagi-pagi atau kalau misalnya libur itu Sabtu Minggu itu bisa jalan-jalan di sekitar rumah gitu, kayak 20 sampai 30 menit satu hari segitu dulu. Terus nanti kalau misalnya sudah terbiasa gitu, nanti ditambahi jadi 45 menit kayak gitu. Jadi kalau biasanya tuh soalnya teman-teman biasanya kalau diet itu mesti berarti aku harus angkat beban gitu. Nah kan juga memberatkan terus juga menyesuaikan sama tubuh. Iya gitu kan. Ibu Miasri kan juga nggak biasa kayak gitu, tiba-tiba disuruh gitu ya tambah susah gitu. Jadi jalan kaki itu sudah bagus kayak gitu. Kalau yang buat menurunkan berat badan itu malah dok? Kalau buat menurunkan berat badan itu ya biasanya Ibu Yasmin maknya 3 kali. Ya, itu sebenarnya sudah bagus Ibu. Kalau misalnya mau di kontrol itu biasanya kita pakainya isi piringku, pedoman isi piringku. Jadi di satu piring itu dibagi seperempat piring itu nasi, terus seperempatnya lagi itu lauk, tempe, tahu, ayam gitu. Nah yang setengah sisanya tuh sayur. Terus nanti cemilannya bisa pakai buah kayak gitu. Kalau misalnya biar lebih biar lebih terkontrol, biasanya juga bisa makannya itu sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi di satu sisi dia nggak langsung nambah tumpuan lemak gitu, terus di sisi lain juga gula darahnya nggak langsung naik gitu. Jadi naiknya pelan-pelan gitu. Makanya yang tadi itu saya juga menyarankan buat jalan kaki itu biar lemaknya nggak kebanyakan disimpan gitu, jadi juga kepake gitu buat jalan-jalan gitu tadi gitu. Terus kalau misalnya dari sini ada yang ditanyakan dulu Ibu? Itu tadi yang cepat menurunkan tensi itu tadi, yang ya itu yang tensinya aja yang susah nggak turun-turun ya. Iya, utamanya garam sih Ibu biasanya itu yang susah itu. Ya karena itu ya Bu, yang kita biasanya juga makannya itu makannya biasanya gurih, asin, pedas. Tiba-tiba kalau dikurangi, kuranginnya sedikit-sedikit dulu boleh Bu. Jadi kayak misal biasanya makanya satu hari 1 sendok makan gitu, pelan-pelan jadi setengah sendok makan dulu, terus nanti jadi seperempat sendok makan kayak gitu, pelan-pelan aja Ibu. Jadi disesuaikan. Cuman memang kalau untuk perubahan pola makan itu memang biasanya harus ada konsisten sama harus ada semangat juga dari Ibu Miasri. Jadi aku harus niat kalau mau ubah pola makan kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Okay. Kalau misalnya tadi dari saran saya Ibu yang mengurangi garam, terus juga yang makan kalim tadi, makan pisang, bayam itu, sama yang aktivitas fisik itu tadi, yang jalan-jalan itu, kalau di antara ketiga ini dulu Ibu yang paling mudah untuk Ibu Miasri lakukan itu yang mana? Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Iya boleh Ibu, karena itu kan berarti kan Ibu sudah tahu ya, ini yang gampang jalan-jalan gitu. Berarti kan itu sudah oke gitu, sudah siap gitu. Iya, besok jalan-jalan. Karena
berarti ini mulai besok jalan-jalan. Iya. Lama nggak jalan-jalan aneh ya. Oke, Bu. Pagi-pagi Dulu rutin, sekarang udah lama ini nggak jalan-jalan. Pagi-pagi gitu Ibu. Saya kalau siang kan panas terus asap udah banyak gitu nggak enak. Ya pagi-pagi tuh bisa jalan-jalan. Kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi itu saya izin bikin target ya Ibu ya, karena ini kan konseling pertama kita, jadi nanti kita ada konseling berikutnya untuk evaluasi gitu. Untuk targetnya nanti yang pertama itu di tensinya Ibu, di tekanan darahnya itu nanti kita coba cek targetnya sekitar 160/90 itu kan berkurang, tapi agak berkurang banget gitu. Tapi kan kalau misalnya udah nyampe di angka segitu kan sudah oke, ya ada perubahan itu sudah oke. 1 bulan berikutnya Monggo Ibu kalau misalnya memang bisa menyempatkan waktunya di 1 bulan berikutnya juga boleh, atau misalnya teman-teman biasanya 2 minggu sekali gitu ya. 2 minggu bisa dicek lagi gitu, atau misalnya kalau ada yang dibingungin nanti bisa tanya lagi ke saya. Kalau buat berat badannya Ibu, kan kalau nurunin berat badan itu nggak gampang ya Ibu ya, daripada nurunin tensi ya. Jadi kalau misalnya berat badannya Ibu mungkin bisa dicek sebulan sekali gitu. Jadi bisa turun 0,5 kilo apa 1 kilo gitu, itu sudah oke. Dan nanti 2 minggu kemudian atau mungkin 1 bulan kemudian nanti kita evaluasi ngukur tensi tadi, terus juga saya bakal nanya ke Ibu ya sih, apakah ada kendala selama mungkin nyoba ngurangin garam gitu, sudah terbiasa belum Bu gitu, terus juga jalannya sudah berapa menit Bu sehari gitu, itu mungkin yang akan kita evaluasi gitu. Terus sama mungkin rekomendasi dari saya Ibu itu rutin buat cek tensi itu, terus sama kalau bisa ya itu yang makanan yang tinggi minyak itu tadi itu dikurangin biar nggak ada kolesterol kan, karena sekarang informasi sudah bagus ya nggak ada kolesterol gitu, jadi itu bakal lebih gampang untuk dietnya gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja Ibu dari saya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya juga. Terus semoga pulang dari sini nanti bisa dipikir-pikir lagi, terus juga bisa kayak wah ini harus dicoba bisa normal. Iya, amin. Terima kasih Bu. Iya.